Bisa harusnya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan, memaparkan mengenai perspektif manajemen kuantitatif. Boleh di next. Kami dari kelompok 4 di sini yang berkontakan dengan 4 orang. Yang pertama ada Afika Quraisan Sukmawan, lalu ada saya sendiri Noval Muridadin, lalu ada Maidina Kamila Majida, dan juga Muhammad Pandu Dewangsa. Boleh di next. Di sini kami membahas mengenai perspektif manajemen kuantitatif. Slide sebelumnya. Di perspektif manajemen kuantitatif di sini, yaitu dijelaskan mengenai teori yang berfokus pada atau pengambilan keputusan, efektivitas ekonomi untuk matematika, dan penggunaan komputer. Untuk perspektif manajemen kuantitatif ini memiliki dua pendekatan, yaitu science management dan manajemen operasi. Lalu, untuk kontribusi manajemen kuantitatif di sini dalam pendekatan kuantitatif memberikan sumbangan dalam perencanaan dan pengendalian yang membuat kemudahan dalam memahami suatu masalah yang sulit. Lalu, dari keterbatasan manajemen kuantitatif ini sendiri, perspektif kuantitatif lebih berfokus pada model matematika, sehingga keterbatasan di sini yaitu sedikit sulitnya untuk dimengerti karena terdapat banyak-banyak simbol, lalu kurang melihat dalam persoalan perilaku, dan psikologi manusia dalam organisasi. Pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh Afika. Baik, di sini ada perspektif manajemen kuantitatif yang dibagi dua ya tadi, yaitu sains manajemen dan manajemen operasi. Untuk sains manajemen yaitu lebih berfokus pada pengembangan modal matematika, di mana modal matematikanya itu berupa representasi dari sebuah sistem, proses, atau hubungan yang disederhanakan. Contoh dari manajemen sains itu digunakan oleh bank, kasus Bank of England dalam menentukan jumlah teller, terus peramalan volume penjualan. Di manajemen operasi, yaitu lebih fokusnya itu untuk membantu organisasi dalam mengolah produksi dan jasa yang secara efisien. Nah, di manajemen operasi juga penggunaan si matematikanya itu dia lebih sedikit dan secara statistik tidak lebih canggih dari sains manajemen. Untuk contohnya itu dia lebih ke pendekatan yang terkenal kayak analisa break-even dan Queening teori. Next, boleh selanjutnya. Ya, selanjutnya yaitu tokoh yang terkait dengan perspektif manajemen kuantitatif. Pertama ada Frederick Winslow Taylor dari tahun 1856 hingga 1915. Mengembangkan manajemen diperlukan prinsip-prinsip sebagai berikut: pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen. Prinsip-prinsip dasar yang dilihat Taylor yang mendasari pendekatan ilmiah terhadap manajemen dapat diringkas seperti ganti metode kerja rule of thumb dengan metode berdasarkan studi ilmiah dari tugas, lalu bekerja sama dengan pekerja memastikan bahwa metode yang dikembangkan secara ilmiah diikuti, dan bagi pekerjaan hampir sama antara manajer dan pekerja, sehingga manajer menerapkan prinsip-prinsip manajemen ilmiah untuk merencanakan pekerjaan dan bekerja benar-benar melakukan tugas. Lalu ada PMS Black Hat, yaitu aliran kuantitatif untuk manajemen mulai berkembang sejak Perang Dunia II. Pada waktu itu, Inggris ingin memecahkan beberapa persoalan yang sangat kompleks dalam perang. Aliran kuantitatif untuk manajemen mulai berkembang pada Perang Dunia II. Pada waktu itu, Inggris sangat ingin memecahkan beberapa persoalan yang kompleks. Inggris kemudian membentuk tim riset operasi atau research operation dipimpin oleh PMS Black Hat. Tim ini terdiri dari ahli matematika, fisika, dan ilmuwan lainnya. Inggris berhasil menemukan terobosan yang penting dari tim tersebut. Amerika Serikat kemudian meniru, membentuk tim riset operasi seperti yang dibentuk Inggris. Komputer digunakan untuk menghitung model-model matematika yang dikembangkan.
Lalu ada pendapat mengenai perspektif manajemen kuantitatif. Dalam perkembangannya, pendekatan kuantitatif akan memudahkan dalam memecahkan suatu permasalahan di masa teknologi yang sangat berkembang. Dianggap dapat memudahkan karena yang bersifat kompleks sebagai alat dalam pengembangan keputusan dan pemecahan suatu masalah. Manajemen kuantitatif atau pendekatan kuantitatif ini digunakan pada setiap kegiatan manajemen yang berarti mulai dari pengambilan keputusan, efektivitas, dan efisiensi, model matematika, dan juga penggunaan alat komputer dalam kegiatan manajemen. Lalu ada kesimpulan, perspektif kuantitatif ini memiliki dua pendekatan sains manajemen dan manajemen operasi. Boleh the next. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.